للبدر يا الله Gus Idam niki asmane beliau ganteng mati senyume ayo sarmodo ndongaake mugi digampilake dakwahe mugi digampilake dakwahe Safilu Taubah niki asmane majelis taklim sing paling للبدر يا الله Gus Idam niki asmane beliau ganteng mati senyume ayo sarmodo ndongaake mugi digampilake dakwahe mugi digampilake dakwahe Safilu Taubah niki asmane majelis taklim sing paling oke muga-muga kabeh jamaah rezeki lancar للبدر يا الله Gus Idam niki asmane beliau ganteng mati senyume ayo sarmodo ndongaake mugi digampilake dakwahe mugi digampilake dakwahe Safilu Taubah niki Mak, perasaan jenengan pripun, Mak? Ayo, Mak. Alhamdulillah remen sangat. Ketak maju sithik. Wis kene, Mak. Akeh ya ora apa-apa. Sithik mawon. Wong iki ya omahmu dhewe ya. Nyun sewu. Wis to kuasano, Mak, aku tak Niki mulih. namung omah titipan nggih. Oh, Sakjane kula ket wau niku ngampet nangis. pripun, Mak? Estu ning Apa? kula guyok-guyokke. Soale kula niku nek ngomong ke wong tua niku mesti gembeng. Kula nek ngomong ke wong tua anak niku gembeng. Lah niki rak ampun mulai to. Dadi ket wau Tenang, Mak, tenang, Mak. nggih, ket wau niku tak guyok-guyokke saestu. Dan kenapa saya krentek ke sini? Jadi saya melihat Gus Idam ini beda dengan Gus-Gus yang lain. Wah. Bar golekno kopiah sing gedhi kene. Gak kuat tau. Sarpita itu iki sadurunge wis Sita itu. Nek mboten beda, ndak bakalan saya ke sini. Seruput kopi, kopak kopi, kopak kopi. Lah, Saestu niki saestu. mumpung rong lekas kok ngajine, Mak, tenang ya. Ndak apa-apa toh nggih, yo ngaji yo guyon barang. Heeh. Sepaneng-sepaneng ndak gendeng gitu. Ya, kuwi lho cocok kok. Masuk. Cocok kenceng-kenceng mundang gendeng ya. Iya bahasa karepe dhewe ya. Nganyel nih tak angen-angen ya. Bedanya apa Gus Idam sama yang lain? Pertama yo jelas ganteng. Duh. Untungnya pun kagungan garwa ayu. Sik. Pripun? Pas muni ganteng mang ming mila dicek krungu apa ora. Lah. Loh. Lah kan enten sambungane to, untungnya pun kagungan garwa ayu. Oh, siap. Lah nek ora rak mosok jenengan arep ro garangan wati model ngono-ngono ora. Pertama ganteng, nggih. Ya cetha ganteng bojoku. Nggih. Lho niki iso nggo contoh ibu-ibu, ambek garwane nang omah mbok koyok barongan pokoke ditetep kudu dianggep ganteng. Lah nggih no. Nggih mbok welak koyo sik kakung ya ngono mbok. Garwane wedok welake kaya apa dianggep ayu ngoten. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan ya. Malam ini kita melaksanakan ekspedisi ya, dan malam ini kita berbeda waktunya. Kita melaksanakan ekspedisi malam ini hampir mendekati sholat subuh ya. Jadi sekitar jam setengah empatan ya. Ini berbeda sekali. Dan kalau kita mengingat ekspedisi malam jam-jam segini, kita pun bisa mengingatkan juga kenangan-kenangan kita dulu di mungkin 8 bulan yang lalu di masa bulan Ramadan. Kita juga sering melakukan ekspedisi di saat-saat menjelang sahur ya. Itu. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi tokoh ya. Dan tokoh kita kali ini juga tidak jauh-jauh dari tokoh-tokoh yang hampir 2 minggu ini
mewarnai dari ekspedisi-ekspedisi kita ya. Yaitu siapa? Yaitu Mbak Soimah Pancawati ya. Kita lebih mengenal Mbak Soimah itu setelah kemarin agak viral juga ya tentang beliau ini menghaul kedua orang tuanya dengan mengundang Gus Idam dari Blitar di Pendopo Tulungo. Disitulah TV Lebaran lebih mengenal, lebih tahu tentang siapa sih sosok dari Mbak Soimah Pancawati. Begitu pula juga dengan warga Bantul Yogyakarta, mereka lebih mengenal juga karena saya yakin banyak yang tidak tahu bahwa Mbak Soimah itu ternyata mempunyai rumah di Yogyakarta. Langsung aja malam ini kita akan membahas tentang 3 hal sifat dari Mbak Soimah Pancawati yang sebaiknya kita contoh atau kita teladani. Yang pertama apa? Yang pertama adalah beliau ini mempunyai sifat penyayang kepada keluarganya. Kalau kita lihat video dari kemarin yang ada di pendopo itu, beliau itu bisa menangis seandainya mengingat akan keluarganya atau membicarakan tentang hal-hal yang mengenai keluarganya ya. Keluarganya itu bisa anaknya, bisa suaminya, juga bisa kedua orang tuanya. Makanya bukti sayang cinta kepada keluarga ini beliau wujudkan dengan melaksanakan haul kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Di sifat pertama yang sebaiknya kita contoh dari Mbak Soimah Pancawati, yaitu beliau ini sangat penyayang kepada keluarganya. Meskipun kita lihat ya, kalau kita lihat dari video-video dari Mbak Soimah ini kan mempunyai sifat kayak sedikit nakal, sedikit uraan, sedikit ceplas-ceplos gitu ya. Itu tapi di balik itu malah justru ada sifat yang sangat penyayang sekali kepada keluarganya dan kedua orang tuanya. Ya, itu yang pertama sifatnya, yaitu penyayang kepada keluarganya. Yang kedua, sifat dari Mbak Soimah Pancawati yang sebaiknya kita tiru atau kita teladani, yaitu beliau itu orangnya adalah sangat-sangat menghormati ya. Beliau itu sangat-sangat orangnya itu bisa menyesuaikan kondisi ya. Jadi misalnya beliau ini di tempat A, dia bisa seperti ini, menyesuaikan dengan kondisi di A. Misalnya beliau di tempat B, dia pun bisa menyesuaikan di tempat B gitu ya. Jadi kayak bunglon ya. Jadi bisa menyesuaikan tempat, dan beliau ini orangnya tidak sombong ya. Jadi orangnya itu tidak sombong. Beliau itu juga meskipun artis besar ya, dia merasa semua ini juga cuma titipan. Kayak kemarin kan dilihat waktu pengajian Gus Idam itu mengatakan bahwa ini kan rumahmu sendiri gitu ya. Rumah besar kayak gini ya, joglo yang sangat besar seperti itu. Terus beliau mengatakan bahwa rumah ini juga cuma titipan. Nah, disitulah juga menyatakan, membuktikan bahwa Mbak Soimah itu orangnya tidak sombong. Beliau itu orangnya baik hati lah gitu ya, tidak sombong, juga sangat menghormati orang lain ya itu. Nah, inilah sifat kedua dari Mbak Soimah yang perlu kita contoh, perlu kita teladani, yaitu apa? Beliau itu sangat menghargai dan menghormati orang lain. Itu ya, dia tidak sombong. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, jadi menghargai, menghormati dan tidak sombong kepada orang lain meskipun beliau itu posisinya sedang di atas ya. Jadi sedang di puncak karir ya. Jadi sedang menjadi orang yang terkenal, orang kaya, tapi beliau ini tidak sombong, pandai menghormati dan menghargai orang lain. Ini sifat yang kedua dari Mbak Soimah Pancawati yang sebaiknya kita contoh.
Yang ketiga, sifat Mbak Soimah Pancawati yang sebaiknya kita contoh atau kita teladani, ini adalah sifat yang ketiga, ini adalah sifat yang benar-benar sangat nyata dan sangat terlihat sekali ya. Apa itu? Yaitu beliau ini adalah wanita yang sangat setia ya. Ini orang-orang yang kayak Mbak Soimah ya, beliau kemarin kan beliau mengatakan bahwa wanita yang keras ya, kayak Mbak Soimah itu susah diluluhkan ya. Nah, di situ menggambarkan juga bahwa beliau ini orangnya setia kalau sudah didapatkan ya. Makanya beliau mengatakan bahwa sebagus-bagus lelaki ya suamiku gitu ya, kayak kemarin yang ada di SD Pusat ya, di rumah Gus Idam di Blitar, beliau mengatakan bahwa Pak Yes bojoku koyo ngopo wae, koyo kemprah-kemprah apapun tetap ya bagus bojoku gitu ya. Begitu juga suami ya, kalau melihat istrinya koyo ngopo aja ya secantik-cantiknya adalah istriku. Itu membuktikan bahwa beliau ini orangnya sangat setia ya. Ini betul-betul sifat yang ketara banget ya menurut TV Lebaran, yang menggambarkan beliau ini orangnya sangat setia kepada pasangannya. Tapi jangan salah ya, kesetiaan beliau misalnya dikhianati, waduh, jangan tanya, Gunung Merapi bisa meletus, Gunung Merbabu bisa hidup kembali. Itu penggambarannya ya. Jadi jangan main-main dengan orang kayak Mbak Soimah ini. Jadi beliau itu bisa lembut, bisa baik ya, tapi jika dikasari, jika ditantang ya jangan salah, beliau kayak singa, singa yang sedang tidur ya, jangan diganggu. Kalau diganggu jangan tanya ya. Jadi beliau orang setia, tapi jika dikhianati ya jangan tanya, dia tidak akan mudah memaafkan. Ya itu aja teman-teman ya. Ekspedisi kita malam ini membahas tentang Mbak Soimah Pancawati, 3 sifat yang sebaiknya kita contoh atau kita teladani. Yang pertama, beliau ini penyayang kepada keluarganya. Yang kedua, beliau ini tidak sombong, mudah menghormati, tidak mudah menghargai orang lain ya. Konon malah saya pernah dengar cerita kemarin di kolom komentar, kalau kita bertamu di Mbak Soimah itu nanti pulangnya dibawakan makanan atau mungkin baju-baju gitu. Itu menurut kemarin komenan yang ada di channel saya. Jadi beliau ini betul-betul tidak sombong, murah hati ya maksudnya ya gitu ya, murah hati. Tapi jangan salah juga, di balik itu juga beliau ini disakiti ya, ditantang ya. Beliau itu kayak singa yang sedang tidur ya, kalau dibangunkan dia akan mengaum yang keras ya. Yang ketiga ya tadi yang ketiga sifat Mbak Soimah yang perlu kita contoh yaitu kesetiaan. Wah, ini sangat ketara. Kalau ini betul-betul saya lihat sangat terlihat sekali bahwa beliau itu adalah wanita yang sangat setia kepada pasangannya. Tapi jangan salah, saat ini disakiti remek gitu ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran malam ini, ekspedisi tentang 3 hal sifat Mbak Soimah Pancawati yang perlu kita teladani atau kita contoh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ini semua hanyalah hiburan semata. Ambil hikmah apa yang baik dan hilangkan dan tinggalkan yang buruk seandainya dalam ekspedisi ini banyak kesalahan dan keburukan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.